Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Mahlini dengan NIM 2310221001. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang kebudayaan dan masyarakat. Apakah yang dimaksud dengan kebudayaan? Kebudayaan dengan demikian tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, dan sebaliknya, tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan jamak dari budi, yaitu budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Kebudayaan adalah kompleks yang mencangkup kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan mencangkup yang semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan, kebendaan, dan jasmani yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas. Di dalamnya termasuk misalnya agama, ideologi, kebatinan, kesenian, dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, cipta, yang merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir orang-orang yang hidup bermasyarakat yang antara lain menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan. Cipta merupakan baik yang mewujud teori murni maupun yang telah disusun untuk langsung diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatina Ferina dengan NIM 2310221014. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dari kebudayaan. Kebudayaan setiap bangsa terdiri dari unsur-unsur kecil maupun unsur-unsur besar. Yang unsur-unsur ini merupakan bagian dari suatu kebulatan yang bersifat kesatuan. Beberapa orang sarjana telah merumuskan unsur-unsur pokok kebudayaan. Misalnya, Melville J. Herskovits yang mengajukan 4 unsur pokok dari kebudayaan. Yang pertama yaitu alat-alat teknologi, yang kedua sistem ekonomi, yang ketiga keluarga, yang keempat kekuatan politik. Yang kedua yaitu ada Bronislaw Malinowski yang terkenal sebagai salah seorang pelopor teori fungsional dalam antropologi, menyebut unsur-unsur pokok kebudayaan antara lain. Yang pertama yaitu ada sistem norma. Sistem norma ini memungkinkan kerjasama antara anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Yang kedua yaitu ada organisasi ekonomi. Yang ketiga ada alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas pendidikan. Yang keempat ada organisasi kekuatan. Masing-masing dari unsur-unsur tersebut ada beberapa dari unsur-unsur kebudayaan yang mana digunakan untuk kepentingan ilmiah dan analisisnya diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur pokok atau besar kebudayaan yang lazim disebut dengan kultural universal. Kultural universal ini merupakan istilah yang menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut bersifat universal atau dapat dijumpai pada setiap kebudayaan dimanapun di dunia ini. Ada 7 kebudayaan yang bersifat kultural universal. Yang pertama yaitu peralatan dan perlengkapan hidup. Yang kedua yaitu mata pencaharian hidup. Yang ketiga sistem kemasyarakatan. Yang keempat bahasa. Yang kelima kesenian. Yang keenam sistem pengetahuan. Yang ketujuh yaitu sistem religi atau sistem kepercayaan. Kultural universal yang kita jabarkan tadi dapat diubah menjadi unsur-unsur yang lebih kecil. Menurut Ralph Linton menyebutkan kegiatan-kegiatan kebudayaan atau culture activity dapat kita ubah menjadi unsur-unsur yang lebih kecil lagi. Sebagai contoh, pencarian hidup. Unsur pencarian hidup ini dapat kita ubah menjadi beberapa unsur yang lebih kecil seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, dan sistem distribusi. Contoh lainnya yaitu seperti unsur kesenian. Unsur kesenian ini dapat kita ubah menjadi unsur yang lebih kecil seperti seni tari, seni rupa, dan seni vokal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Ralph Linton merinci kegiatan-kegiatan tersebut menjadi unsur-unsur yang lebih kecil lagi yang disebut dengan trait kompleks. Baiklah, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Saya Sari Aulia. Selanjutnya, fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan yang mempunyai kegunaan utama di dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan. Dalam teknologi, pada hakikatnya meliputi 7 unsur, yaitu alat-alat produktif, senjata, wadah makanan, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, serta alat-alat transport. Masyarakat mewujudkan norma dan nilai-nilai sosial yang sangat perlu untuk mengadakan tata tertib dan pergaulan kemasyarakatan. Kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak atau berbuat, menentukan sikap kalau mereka berhubungan dengan orang-orang lain. Apabila manusia hidup sendiri, tak akan ada manusia yang merasa terganggu oleh tindakan-tindakannya. Akan tetapi, setiap orang bagaimanapun hidupnya akan selalu menciptakan kebiasaan bagi dirinya sendiri. Kebiasaan atau habitat merupakan suatu perilaku pribadi yang berarti bahwa kebiasaan orang tersebut berbeda dengan kebiasaan orang lain. Adapun unsur-unsur normatif yang merupakan bagian dari kebiasaan, yaitu yang pertama, unsur-unsur yang menyangkut penilaian, misalnya apa yang baik dan buruk, apa yang menyenangkan dan apa yang tidak menyenangkan, dan apa yang sesuai dengan keinginan dan apa yang tidak sesuai dengan keinginan. Dan yang kedua, unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya, seperti bagaimana orang harus berperilaku. Dan yang ketiga, unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan, seperti misalnya harus mengadakan upacara adat pada setiap kelahiran, pertunangan, perkawinan, dan lain-lain. Kaidah-kaidah kebudayaan berarti peraturan tentang tingkah laku atau tindakan yang harus dilakukan dalam suatu keadaan tertentu. Kaidah-kaidah kebudayaan mencakup peraturan-peraturan yang bernilai warna yang mencakup bidang yang luas, akan tetapi untuk kepentingan penelitian masyarakat secara sosiologis dapat dibatasi pada 4 hal, yaitu yang pertama, kaidah-kaidah yang dipergunakan secara luas dalam satu kelompok manusia tertentu, dan yang kedua, kekuasaan yang memperlakukan kaidah-kaidah tersebut, dan yang ketiga, untuk formal kaidah tersebut, dan yang terakhir, hubungan dan ketentuan-ketentuan hidup lainnya. Punya kaidah dalam satu kelompok manusia tergantung pada kekuatan. Tanpa kaidah tersebut sebagai petunjuk tentang bagaimana seseorang berperilaku dan sampai berapa jauh kaidah-kaidah tersebut diterima oleh anggota kelompok tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu poin D, merupakan hakikat dari kebudayaan. Setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang saling berbeda satu dengan yang lainnya. Setiap kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat hakikat merupakan ciri setiap kebudayaan. Tetapi, bila seseorang hendak memahami sifat esensial hakikat, terlebih dahulu harus memecahkan pertentangan-pertentangan yang ada sebagai berikut. Yang pertama yaitu, di dalam pengalaman manusia, kebudayaan bersifat universal. Akan tetapi, perwujudan kebudayaan mempunyai ciri-ciri khususnya masing-masing, yang mana masyarakat dan kebudayaan merupakan suatu dui tunggal yang tidak dapat terpisahkan. Hal itu mengakibatkan setiap masyarakat mempunyai kebudayaannya masing-masing. Akan tetapi, apabila seseorang dari masyarakat tertentu berhubungan dengan seseorang yang menjadi anggota dari masyarakat lain, maka masyarakat tersebut akan sadar bahwa adanya perbedaan antara adat istiadat satu dengan adat istiadat yang lainnya. Hal itu disebabkan pendukung kebudayaan tersebut, yaitu kedua masyarakat tadi mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sifat universal kebudayaan memungkinkan terwujudnya kebudayaan yang berbeda, tergantung pada pengalaman pendukungnya. Pendukung yang dimaksud di sini yaitu masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu kebudayaan bersifat stabil, di mana di sampingnya juga bersifat dinamis, yang mana kebudayaan ini akan mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan secara kontinu. Hanya kebudayaan yang mati saja atau kebudayaan yang bersifat statis yang tidak mengalami perubahan, atau juga bisa
anggota-anggota dari masyarakat tersebut tidak menyadari adanya perubahan dari kebudayaan itu sendiri. Sebagai contoh, coba perhatikan potret diri sendiri dari beberapa tahun yang lalu. Pasti akan ada rasa perasaan aneh ketika melihat potret tersebut, entah itu dari segi corak pakaian maupun dari kualitas potret tersebut. Tanpa melihat potret tersebut, mungkin tidak akan disadari bahwa salah satu unsur kecil dalam kebudayaan telah mengalami perubahan. Sudah tentu terdapat perbedaan derajat pada unsur-unsur yang berubah tersebut, yang harus disesuaikan dengan kebudayaan yang bersangkutan. Biasanya unsur-unsur kebendaan seperti teknologi itu akan lebih gampang berubah dibandingkan dengan unsur-unsur religi seperti keagamaan maupun struktur keluarga. Itu tidak akan terlalu gampang untuk diubah. Yang ketiga yaitu kebudayaan mengisi serta menentukan jalan kehidupan manusia. Walaupun hal itu jarang disadari oleh manusia sendiri, gejala tersebut secara singkat dapat diterangkan dengan penjelasan bahwa walaupun kebudayaan merupakan atribut manusia, namun tak mungkin seseorang dapat meyakini atau mengetahui seluruh unsur dari kebudayaan tersebut. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoselvi Cinta Yulandari dengan NIM 2310221002. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang kepribadian dan kebudayaan. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui, yaitu pengertian masyarakat menunjuk pada sejumlah manusia, sedangkan pengertian kebudayaan menunjuk pada pola-pola perilaku yang khas dari masyarakat tersebut. Masyarakat dan kebudayaan sebenarnya merupakan perwujudan atau abstraksi perilaku manusia. Perilaku manusia tersebut dibedakan atas kepribadiannya, karena kepribadian merupakan latar belakang perilaku yang ada pada diri seorang individu. Nah, titik kekuatan kepribadian bukanlah terletak pada jawaban atau tanggapan manusia terhadap suatu keadaan, akan tetapi justru pada kesiapannya di dalam memberikan jawaban atau tanggapan. Kepribadian mencakup kebiasaan, sikap, dan sifat yang khas dimiliki seseorang yang berkembang apabila dia berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Tipe-tipe kebudayaan khusus yang mempengaruhi bentuk kepribadian. 1. Yaitu kebudayaan khusus atas faktor kedaerahan. Nah, kita seringkali menjumpai kepribadian orang yang saling berbeda antara individu-individu yang merupakan anggota masyarakat tertentu di daerah atau wilayah tertentu. Nah, contohnya seperti kebudayaan atau adat istiadat Minangkabau, yang dimana pada upacara pernikahan biasanya pihak wanita yang akan meminang atau melamar laki-laki atau calon suaminya. Kalau kita ambil salah satu daerah yaitu Lampung, itu biasanya yang akan meminang sesuai dengan adat istiadatnya itu adalah pihak laki-laki yang akan melamar calon istrinya. Nah, yang kedua yaitu cara hidup di kota dan di desa yang berbeda. Seperti yang sama kita ketahui, orang kota biasanya lebih individualistis karena kebudayaan di kota menciptakan suatu pergaulan hidup individu yang mengurus nasibnya sendiri-sendiri. Nah, hal ini disebabkan karena mereka sibuk dengan mengurus pekerjaan-pekerjaannya, jadi mengurus nasibnya sendiri-sendiri gitu. Terus berbeda dengan orang di desa, yang dimana kalau orang di desa itu lebih rukun gitu kan, mereka memerlukan sikap gotong royong untuk mengerjakan pekerjaannya. Nah, contohnya seperti apabila ada acara atau ada perhelatan, itu biasanya mereka akan gotong royong gitu. Sikap tradisional yang kuat pada orang kota memperkecil kemungkinan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan mereka hidup. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada kebudayaan khusus kelas sosial. Nah, di dalam sikap masyarakat akan dijumpai lapisan sosial karena setiap masyarakat mempunyai sikap menghargai yang tertentu terhadap bidang-bidang kehidupan yang tertentu pula. Nah, dengan demikian lapisan sosial ini ada yang tinggi, ada yang menengah, dan ada yang rendah. Misalnya nampak kita lihat seperti cara berpakaian, terus etika dalam bergaul, cara mengisi waktu senggang, bahasa yang digunakan, dan sebagainya. Dari kenyataan-kenyataan tadi itu dapat ditarik kesimpulan mengenai kepribadian masing-masing masyarakat itu berbeda. Kemudian yang keempat ada kebudayaan khusus atas dasar agama. Nah, agama ini mempunyai pengaruh yang sangat besar pada kepribadian seseorang. Bahkan nih, kalau di dalam agama Islam beda, contohnya nih, di dalam agama Islam beda mazhab itu akan beda pula kepribadian yang akan dilahirkan. Kemudian yang kelima ada kebudayaan berdasarkan profesi. Nah, pekerjaan atau keahlian juga berpengaruh besar pada kepribadian seseorang. Misalnya,
seorang dokter itu akan berbeda kepribadiannya dengan seorang pengacara. Nah, itu juga akan mempengaruhi gimana suasana keluarganya, cara-cara mereka bergaul. Nah, contoh lainnya seperti orang yang bekerja di bidang militer, contohnya seperti TNI atau Polri. Nah, nantinya mereka akan sangat erat hubungannya dengan tugas-tugasnya gitu, dengan tanggung jawabnya di dalam pekerjaannya, sehingga keluarganya ini nanti sudah terbiasa tinggal berpindah-pindah tempat sesuai dengan lokasi tugasnya dari TNI atau Polri ini tadi. Nah, kemudian mereka juga bisa sewaktu-waktu ditinggalkan dalam jangka waktu yang lama. Nah, inti kebudayaan setiap masyarakat adalah sistem nilai yang dianut oleh masyarakat pendukung kebudayaan bersangkutan. Karena sistem nilai tersebut bersifat abstrak nih, bahkan sangat abstrak, maka diperlukan diketahui beberapa indikator nilai-nilai, yaitu seperti konsepsi mengenai hakikat hidup. Nah, contohnya hidup, ada yang bilang hidup hakikatnya buruk, terus pada hakikatnya baik, hidup pada hakikatnya buruk, tetapi juga harus diikhtiarkan menjadi baik. Kemudian selanjutnya ada konsepsi mengenai karya. Karya adalah untuk mencapai kedudukan dengan atribut-atribut konsumtif. Karya adalah untuk karya. Kemudian karya adalah untuk meningkatkan karya. Nah, kemudian ada konsepsi mengenai hakikat waktu. Seperti ada orientasi ke masa lampau, orientasi ke masa depan, kemudian ada orientasi ke masa kini. Selanjutnya ada konsepsi mengenai lingkungan alam. Ada yang peduli dengan lingkungan alam, ada yang memanfaatkan lingkungan alam, ada yang menguasai lingkungan alam. Kemudian yang terakhir ada konsepsi mengenai lingkungan sosial. Nah, ada yang orientasi pada atasan, ada yang mengutamakan ada yang mengutamakan kepentingan pribadi, dan ada yang penyelesaian antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Ada kemungkinan nilai-nilai tersebut berlaku sekaligus di dalam kehidupan tertentu yang senantiasa digunakan dengan konteks kehidupan tertentu. Titik di dalam konteks kehidupan ini misalnya nih, berlaku nilai orientasi ke atasan yang lebih kuat, tetapi di dalam konteks yang cenderung berlaku nilai mengutamakan kepribadian. Dengan demikian, nilai orientasi ke atasan dalam konteks X dianggap sebagai nilai positif, tetapi apabila nilai tersebut ada di dalam konteks Y, hal tersebut dianggap menjadi nilai negatif. Nah, nilai-nilai yang bersifat positif dikaitkan ke dalam norma-norma. Norma tersebut merupakan patokan atau pedoman untuk berperilaku secara fantasi. Misalnya ada nilai positif yang menyatakan bahwa manusia harus menepati janjinya. Nah, nilai tersebut antara lain terwujud di dalam norma atau hukum yang berbunyi perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Dea Ramadesta dengan NIM 2310 221028 akan membahas tentang gerak kebudayaan. Gerak kebudayaan adalah gerak manusia yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan tersebut, yang terjadi karena adanya hubungan manusia dengan manusia lainnya. Pada sebab gerak kebudayaan ini, saya akan membahas tentang akulturasi. Akulturasi akan terjadi bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan dihadapkan pada unsur-unsur kebudayaan yang asing yang berbeda, sehingga lambat laun akan diterima dan diubah tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian budaya itu sendiri. Masalah-masalah yang menyangkut akulturasi ada 4. Yang pertama adalah unsur kebudayaan asing yang mudah diterima. Memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama unsur kebudayaan kebendaan seperti alat peralatan. Yang kedua, unsur yang terbukti memiliki manfaat besar seperti radio transistor sebagai alat mass media. Yang ketiga, unsur yang mudah disesuaikan dengan keadaan seperti mesin penggiling padi dengan harga murah. Yang kedua, yaitu unsur kebudayaan yang sulit diterima, memiliki 2 komponen, yaitu yang pertama, unsur yang menyangkut kepercayaan seperti ideologi. Yang kedua, unsur yang sudah menjadi kebiasaan seperti nasi sebagai makanan pokok, sukar diubah dengan makanan pokok lainnya. Masalah yang ketiga adalah generasi muda dianggap sebagai individu yang cepat menerima unsur kebudayaan asing, sedangkan
generasi tua dianggap sukar menerima unsur baru tersebut. Hal ini dikarenakan karena norma-norma yang tradisional sudah mendarah daging dan menjiwai sehingga sukar untuk diubah. Masalah yang keempat adalah suatu masyarakat yang terkena akulturasi selalu memiliki kelompok individu yang sulit untuk menyesuaikan diri. Apabila mereka golongan yang kuat, maka mungkin saja perubahan akulturasi tersebut dapat ditahan. Namun, apabila mereka dari kelompok yang lemah, maka mereka hanya dapat menunjukkan sikap atau rasa tidak puas. Akulturasi yang berjalan baik akan menghasilkan anggapan bahwa budaya asing tersebut akan dianggap sebagai unsur kebudayaan sendiri. Tentunya terlebih dahulu budaya-budaya tersebut akan mengalami proses pengolahan. Nah, sekian materi pada subbab gerak kebudayaan yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.